Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Meliarta dengan NIM 06121181823011 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan memaparkan presentasikan PPT metode penelitian saya dengan judul saya, pengaruh larutan asam nitrat HNO3 pada baja karbon rendah terhadap laju korosi dan sifat kekerasannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan atau latar belakang masalah. Korosi adalah penurunan sifat suatu logam akibat adanya reaksi kimia antara paduan logam atau logam dengan lingkungannya menurut Jones 1991. Selanjutnya, baja karbon dan paduannya banyak digunakan pada instalasi lingkungan asam korosif. Lingkungan asam merupakan lingkungan yang banyak dijumpai dalam dunia industri. Selain sebagai bahan kimia yang aktif, asam merupakan bahan kimia yang banyak digunakan sebagai bahan baku dalam dunia industri, salah satunya bahan baku peledak. Selain sebagai bahan baku peledak, asam nitrat juga digunakan sebagai reagen dalam laboratorium. Untuk itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk mengetahui umur pakai baja karbon rendah yang dimasukkan atau yang terkontaminasi dalam larutan asam nitrat yang merupakan lingkungan yang sangat korosif. Selanjutnya, yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, pengaruh lingkungan larutan asam nitrat, pengendalian terhadap laju korosi pada baja karbon rendah yang buruk, laju korosi yang dapat menyebabkan perubahan sifat kekerasan pada logam. Slide sebelumnya. Yang kedua, batasan masalah. Di sini saya hanya akan meneliti, terfokus pada pengaruh lingkungan larutan asam nitrat pada baja karbon rendah terhadap laju korosi dan sifat kekerasannya. Dari sifat mekanik material yang ada, di sini saya akan melakukan pembatasan masalah dengan menguji sifat kekerasan material tersebut. Diuji dengan menggunakan metode Brinell. Proses penelitian pengaruh larutan asam nitrat tersebut dilakukan dengan perendaman material dalam waktu 3 hari dan 1 minggu untuk spesimen 2. Baja karbon rendah yang saya gunakan di sini adalah baja ST37. Metode pengujian yang dilakukan adalah metode Brinell. Spesimen uji kekerasan tidak di-annealing dan juga tidak di-polishing. Ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan dari identifikasi dan rumusan masalah yang ada, dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh larutan asam nitrat pada baja ST37 terhadap laju korosi dan sifat kekerasannya. Tujuan penelitian, berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh larutan asam nitrat pada baja karbon rendah ST37 terhadap laju korosi dan sifat kekerasannya diuji dengan metode Brinell, yang selanjutnya dapat menambah wawasan dan sebagai pertimbangan untuk mengetahui umur pakai dari baja karbon rendah apabila terkontaminasi dengan lingkungan larutan asam nitrat. Selanjutnya, tinjauan pustaka, baja. Baja merupakan logam paduan antara unsur besi dengan unsur karbon. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras. Unsur paduan lain yang biasanya ditambahkan selain karbon adalah mangan, krom, dan vanadium. Pengaruh utama dari kandungan karbon dalam baja adalah pada kekuatan, kekerasan, dan sifat mudah dibentuk. Kandungan karbon yang besar dalam baja mengakibatkan meningkatnya kekerasan, tetapi baja tersebut akan rapuh dan tidak mudah dibentuk, menurut Davis 1982. Selanjutnya, bagian dari baja, salah satunya adalah baja karbon. Baja karbon merupakan paduan besi di mana unsur karbon pada material sangat menentukan sifat-sifatnya, terutama sifat mekanik dari baja karbon sangat ditentukan oleh presentasi karbon yang terkandung dalam baja tersebut. Ada 3 jenis baja, yaitu baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan juga baja karbon tinggi. Selanjutnya, di penelitian ini saya menggunakan jenis baja karbon rendah dengan jenis baja ST37. Baja ST37 adalah baja karbon sedang dengan yang setara dengan IC 1045 dengan komposisi kimia karbon 0,5%, mangan 0,8%, silikon 0,3%, ditambah unsur lainnya dengan kekerasan 170 Hb dan kekuatan tarik 680 sampai 800 N per milimeter kuadrat. Secara umum, baja ST37 dapat digunakan langsung tanpa mengalami perlakuan panas, kecuali jika diperlukan pemakaian khusus. Selanjutnya, korosi. Korosi merupakan
kerusakan material akibat adanya reaksi kimia dengan lingkungan di sekitarnya, menurut Jones 1996. Korosi adalah peristiwa terjadinya penurunan kualitas material akibat reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, mekanisme korosi. Menurut MUIS 2015, ada 4 komponen yang dapat menyebabkan terjadinya korosi. Yang pertama yaitu adanya anoda, yang kedua adanya katoda, elektrolit, dan juga adanya lintas elektron. Selanjutnya, cara mencegah korosi. Yang pertama dengan metode pelapisan, yaitu bisa dengan pengecatan, galvanisasi, elektroplating, dan juga paduan logam. Untuk perlindungan katodik, bisa dilakukan dengan pemberian inhibitor anodik, katodik, campuran, dan teradsorpsi. Selanjutnya, laju korosi. Laju korosi merupakan kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas logam terhadap waktu menurut Avandi tahun 2015. Tingkat ketahanan suatu material terhadap korosi umumnya memiliki nilai laju korosi antara 1.200 MPy. Selanjutnya, kekerasan. Kekerasan merupakan salah satu sifat mekanik dalam logam. Kekerasan suatu material harus diketahui, khususnya untuk material yang dalam penggunaannya akan mengalami penggesekan atau deformasi plastis. Selanjutnya, ada 4 metode untuk menguji kekerasan. Yang pertama menggunakan metode Brinell, yang kedua metode Rockwell, yang ketiga metode Vickers, yang keempat metode hardness atau knob hardness. Lingkungan korosif merupakan kemampuan suatu lingkungan dalam kondisi tertentu menjadi penyebab proses korosi dengan laju tertentu pula. Lingkungan korosif meliputi atmosfer, cairan, zat asam, basa, larutan anorganik, cairan garam, dan juga tanah. Selanjutnya, larutan asam. Larutan asam adalah pemberian proton kepada basa. Asam dan basa bersangkutan disebut sebagai pasangan asam basa konjugat, yang secara terpisah mengemukakan definisi ini dan mencakup zat-zat tak larut dalam air. Menurut Ulfin dalam 2010, ada 2 macam jenis asam kuat. Yang pertama asam nitrat dan juga asam sulfat. Selanjutnya, karena penelitian ini saya menggunakan asam nitrat, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asam nitrat. Asam nitrat adalah senyawa kimia sejenis cairan korosif yang tak berwarna dan merupakan asam beracun yang dapat menyebabkan luka bakar. Larutan asam nitrat dengan kandungan asam nitrat lebih dari 86% disebut sebagai asam nitrat berasap dan dapat dibagi menjadi 2, yaitu asam nitrat berasap putih dan asam nitrat berasap merah. Asam nitrat adalah larutan asam kuat yang mempunyai nilai pKa sebesar -2. Selanjutnya, asam nitrat biasanya digunakan di laboratorium sebagai reagen. Asam nitrat juga digunakan di bagian metalurgi dan penghilangan karat. Dan biasanya digunakan juga sebagai bahan baku pembuatan TNT dan RDX. Selanjutnya, asam sulfat. Asam sulfat merupakan asam kuat yang sangat berbahaya apabila terkena kulit manusia karena sifatnya adalah melepuhkan kulit dari manusia itu sendiri. Asam sulfat merupakan senyawa yang sangat penting dan produksi asam sulfat dari suatu negara merupakan indikator yang baik terhadap kekuatan industri negara tersebut menurut Senniller 1987. Selanjutnya, baiklah di sini saya akan menjelaskan kerangka konseptual langkah-langkah penelitian yang akan saya laksanakan. Yang pertama adalah saya akan melakukan pengujian laju korosi dan pengujian mekanis dengan menimbang dan juga menguji kekerasan media uji atau spesimen saya. Selanjutnya saya akan melakukan perendaman spesimen baja karbon rendah dengan lingkungan larutan asam nitrat. Setelah dilakukan perendaman, selanjutnya saya akan uji kembali mekanik, yaitu uji kekerasan dengan metode Brinell. Di sini saya juga akan membagi benda kerja saya menjadi 2 bagian, yaitu ada yang diuji selama 3 hari dan 1 minggu. Setelah benda kerja saya sudah direndam selama 3 hari dan 1 minggu, saya akan melakukan terlebih dahulu pengujian mekanik menggunakan uji kekerasan dan juga dengan metode Brinell yang sebelumnya telah saya lakukan penimbangan terlebih dahulu untuk mengetahui laju korosinya. Setelah itu, hasil penelitian ini saya lakukan, saya akan menganalisis data, melanjutkan pembahasan, dan selesai. Selanjutnya,
Metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian, sehingga proses penelitian dan hasil dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan, baik itu secara ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang berpengaruh dalam kondisi waktu yang dikendalikan, menurut Sugiono tahun 2017. Selanjutnya, variabel penelitian. Di sini saya menggunakan sebabnya larutan asam nitrat dengan akibat laju korosi dan sifat kekerasan diuji dengan metode Brinell. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut: pengujian laju korosi dengan metode kehilangan berat penimbangan dan pengujian mekanis kekerasan dengan metode Brinell dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, proses perendaman spesimen dilaksanakan dengan dua tahapan di Laboratorium Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, pengujian tahap kedua dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin Laboratorium Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, populasi dan sampel bisa dilakukan, bisa slide selanjutnya. Alat dan bahan. Di sini saya menggunakan alat yang pertama timbangan digital, pH meter, pipet tetes, alat uji kekerasan Brinell. Selanjutnya, dan bahan yang saya gunakan di sini adalah baja karbon rendah, baja ST37, larutan asam nitrat, dan juga autosol. Selanjutnya, prosedur penelitian. Tahapan awal, spesimen baja karbon rendah ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan digital. Selanjutnya, spesimen baja karbon rendah diuji kekerasannya dengan menggunakan metode Brinell. Selanjutnya, tahapan perlakuan. Spesimen baja karbon rendah diberikan tanda spesimen 1 dan 2. Selanjutnya, kedua spesimen dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi larutan korosif asam nitrat. Selanjutnya, pada spesimen 1 dilakukan perendaman selama 3 hari, dan spesimen 2 dilakukan perendaman selama 1 minggu. Setelah 3 hari, angkat spesimen dari lingkungan korosif. Setelah 1 minggu, angkat spesimen dari lingkungan korosif, spesimen 2. Selanjutnya, tahapan pengujian. Lakukan pengujian korosi dengan metode kehilangan berat pada kedua spesimen. Selanjutnya, lakukan pengujian kekerasan Brinell terhadap kedua spesimen tersebut. Tahapan akhir, setelah semua proses telah terlaksana, selanjutnya yaitu menganalisis data yang dihasilkan dari pengujian yang dilakukan dengan metode kehilangan berat dan pengujian kekerasan dengan metode Brinell. Selanjutnya, catat semua data yang telah kita dapatkan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah proses untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan penelitian ini menggunakan metode eksperimen murni dengan material yang diuji serta kelengkapan dokumentasi sebagai bukti fisik dilakukan pengujian pada penelitian tersebut. Selanjutnya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Apabila masih ada banyak kesalahan dan kekurangan, kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.